Dari 2020 bermain di online shop. Kita dalam sistem itu yang paling utama. Sistem apa tuh? Sistem Di perbandingan dulu gue pernah di Lotemart dan sekarang ada di Shopee, itu memang produk baru, setidaknya analisa. Halo semua, selamat datang di Hope and Ansel. Kali ini sama gue Joe. Oke, Kali ini kita bakal bahas sedikit tentang online shop. Terlebih sama teman kita yang sudah expert ini, sudah dari 2020 bermain di online shop. Nah, mungkin gue mau nanya singkat aja soal pribadi lu nih. Lu di online shop itu udah paham apa aja sih? paham apa aja? Oke. Jadi online shop itu apa aja yang gue pahamin? Dari pertama itu adalah tampilan produk. Itu Oke, paling tampilan penting produk. banget. Oke. Jadi produk itu dilirik sama pembeli itu pasti lewat dari tampilan. Dan tampilan itu paling penting. Oke, paling penting. Kedua, I see. yang paling penting itu adalah iklan. Hmm. Iklan itu yang menjalankan produk lo. Iya. Jadi tanpa Untuk iklan, sekarang seperti itu ya. iya. Perlu Sebenarnya iklan. ada organik menggunakan video. Hmm. Cuman untuk mendapatkan views juga, Iya. itu butuh juga iklan juga. Butuh iklan, betul. Gitu. Terus yang ketiga mungkin dalam pergudangan, keuangan sama seperti dalam pemrosesan pesanan. Itu yang paling penting. Pesanan. Itu yang paling penting. Dari Kedua mulai juga print out tracking. gitu ya? Iya, betul. Tracking itu juga paling penting. Tracking ya. Tracking itu yang paling penting deh dari segala sesuatu. Gitu. Oke. Dari lu sendiri gimana menurut lu? Tentang apa nih? Tentang Shopee menurut lu? Tentang Shopee-nya apanya nih? Nah, kalau seberapa gitu- penting pergudangan? Oh, nah kalau gitu soal pergudangan nih ya, gue tentang Shopee sih gue mau sedikit sharing ya. Selama gue main Shopee ini memang secara overall gue banyak di-guide sama KD nih. Dan dari semua itu begitu banyak hal yang bisa gue pelajarin ya dari lu ya. Tapi di sisi yang lain gue sih ngelihat ya, dari perbandingan dulu gue pernah di Lotemart dengan sekarang ada di Shopee, itu memang soal mudahnya itu punya perbandingan yang jauh. Dimana di Lotemart itu banyak sekali barang itu yang kesimpan lebih dari berbulan-bulan gitu. Sementara di online shop lu dengan mudahnya, lu bisa cuman jualan 5 piece produk nih. Habis lu beli lagi, jual lagi, habis lu beli lagi, jual lagi. Sementara di Lotte atau sejenisnya ya, yang maksudnya departemen store itu sangat sulit. Bahkan banyak sekali kejadian barang itu ditilep. Oh iya. Ya, sementara dari sisi gue pergudangan di sini dengan sistem yang bagus tentunya ya, stocking itu barang itu tergolong lebih fast moving dibanding sama kayak di departemen store. Jadi barang tuh sirkulasi lumayan cepet lah. Teruntuk seller-seller yang bagus maininnya, kalau jelek ya lama juga. Jadi maksudnya di sisi pergudangan itu lebih mudah dibanding dengan departemen store. Belum lagi display dicuri, ya kan, karena lu langsung berhadapan sama customer. Customer bisa anak-anak, bisa orang yang emang mindsetnya maling. Sementara di online kan semua barang ini lu distribusi. Jadi salah satu peluang maling itu kalau dia udah nyampe dan dia tilep lu dengan berbagai caranya ya. Tuh, Jadi menurut gue sih mudah sih memang usaha online dari sisi yang gue udah jalani sekarang ya, pergudangan selama sekitar berapa udah 7-8 bulan ini ya. Menurut gue begitu. Tapi menurut lu sistem pergudangan itu paling penting gak sih? Wah, jantungnya itu. Itu jantungnya ya? Jantungnya. Kalau bukan karena sebuah sistem pergudangan, itu nggak bakal ada kita bisa dapat transparansi, prediksi, dan juga antisipasi. Jadi apa sih semua 3 hal ini? Kalau kita bisa transparansi tuh, nah kita punya stok deh. Selisih satu aja itu pasti ketahuan. Baik dari kita sebagai orang dari pemilik tokonya, karyawan, ataupun kurir, ataupun customer itu sendiri, itu pasti ketahuan. Transparansi. Sistem inilah yang melindungi. Kemudian yang kedua itu, bagaimana kita bisa adaptasi kan. Adaptasi dari seluruh yang ada di gudang ini, apa sih yang kita perlu penuhi dan apa yang perlu kita lakukan ke depan nih. Kita mau pengembangan produk A, produk B karena bagus nih, karena bisa cepat jalannya. Dan yang terakhir itu juga memiliki database, memiliki juga hal-hal yang mampu kita perkirakan ke depannya nih. Kira-kira yang mana yang bakal bagus, mana yang bakal jelek, mana yang sedikit. Jadi dari sistem pembacaan yang jelas itu akan memungkinkan sebuah toko ini berkembang karena jantungnya sehat. Iya, betul. Begitu. Selain uang ya, uang itu juga jantung. Jadi jantung kanan, jantung kiri nih. Benar. Iya, karena dua-duanya ini sama-sama penting. Nggak bisa satu lebih penting, satu lebih
satu nggak penting tuh nggak bisa. Uang, cash flow, dan juga gudang ini penting. Nah, kalau bicara soal cash flow nih, ini kita lagi sama yang megang ya untuk Hansau ya. Waduh. Nih yang megang uang nih. Menurut lu itu dalam dunia online itu uang itu gimana sih? Sepenting apa dan harusnya kita itu bagaimana sih yang sehat tuh toko online? Itu bagaimana yang sehat nih? Oke, dari cash flow. Oke, kita boleh Iya. pakai cash flow. Cash flow nih. Cash flow dulu ya. Oke. Itu berkaitan sama pergudangan juga nih. Iya. Stok juga nih. Betul. Oke, menurut gua dari cash flow untuk pergudangan, untuk stok itu Oke. sangatlah penting, terutama buat produk-produk yang master produk. Iya. Itu paling penting. Cuman jangan terlalu overstock juga. Overstock betul. Nah, jadi sebelum kalian itu mau bisa dulu analisa agar kalian itu uang itu tidak nyangkut di produk Uang itu. tidak jangkut di produk. Lebih baik kalian itu punya di master produknya. Lebih Master dibanyakin product. di situ. Oke, master Gitu. product. Not. Begitu menurut gua. Nah, kalau dari keuangan tuh selama ini yang kita jalani itu bagaimana sih sebuah standar kalau toko online itu sehat? Online ya, toko online sehat itu standarnya harus bagaimana sih? Coba bikin 3 hal ya, apa aja tuh? Oke, dari toko online cash flow dari sehatnya ya. Hmm. Pertama mungkin satu itu adalah perputaran barang itu sehat. Perputaran barang. Ya, Oke. karena jadi cash flow itu jadi beli, terus kejual, beli, kejual, beli, kejual gitu. Oke, beriringan ya. Iya. Oke. Terus untuk kedua itu adalah mungkin di Shopee itu punya namanya sistemnya escrow. Escrow. Apa tuh escrow? Escrow itu adalah sistem di mana Shopee itu berhutang sama kita. Shopee berutang sama kita. Berhutang sama kita. Wow. Itu juga mengganggu cash flow kita. Oke. Cuman dengannya kita mengatur, jadinya kayak kita mengatur pesanan Oke. lebih cepat. Artinya kita secara nggak langsung mempercepat uang kita cair. Oke. Gitu. Yang kedua apa? Yang kedua. Yang kedua adalah Soal tentang percepatan barang percepatan barang. yang dikirim. Untuk yang ketiga itu mungkin di apa ya? Gue bingung. tiga hal gue bingung. Agak kata aja deh. Gue bingung deh. Aduh, cash flow yang sehat apa anjing? Padahal gue nggak nanya guys, kalau gue nanyanya soal toko yang sehat. Toko yang sehat. Iya. Gue pikir tadi cash flow. Ya udah cut dulu deh ya udah. Anjing. Udah lanjut. Gak apa nanti gue cut Ya manual. udah cut ya. Oh, toko yang sehat. Oke, toko yang sehat. Ini balik. Jadi tiga hal yang bikin toko sehat itu adalah tidak ada namanya komplainan. Tidak ada namanya komplain. Jadi sampai 0 gitu. Benar. Bagaimana? Sebisa mungkin kita mempelajari behavior customer. Behavior. Jadi kita harus Oke. bersabar kalau menghadapi customer yang kayak komplain. Terus kita Oke. cari win-win solutionnya. Oke, termasuk juga kalau human error, lalu barang kurang, barang salah, itu juga udah take control ya. Ya, kita harus bertanggung jawab atas kesalahan kita sendiri. Oke. Gitu. Oke. Terus kedua itu adalah rating. Nah, dari komplain ini akan berujung ke rating pasti. Pasti bakal ke rating. Nah, itu harus dijaga banget. Oke. Harus dijaga banget. Jadi kalau kalian memang di rating itu 4,9 itu masih baik-baik aja. Cuma kalau udah di 4,5 di bawah itu udah bahaya. Udah bahaya. Itu udah bahaya. Karena bisa bikin customer nggak percaya ya. Betul. Jadi kalau di tracking itu 4,5 itu berarti lebih banyakan bintang satunya daripada bintang 5-nya. Oh begitu ya. Walaupun perbandingannya mungkin karena tokonya sudah terbiasa berjalan dengan bintang tinggi, lalu ada sedikit aja tuh udah bikin turun ya. Betul. Sedikit pun udah bikin drop itu ya. bikin drop. Oke. Makanya banyak di toko-toko tuh bintang 5 itu jarang banget. Jarang banget ya. Kebanyakan 4,9. Bahkan Shopee Mall aja kebanyakan 4,9. Oke. Lalu yang ketiga itu adalah manajemen produknya dari stok. Itu paling penting. Karena kalau kalian terima produk terus jual tapi produknya kosong, wah itu bahaya deh. Oke. Itu bahaya. Itu juga nyambung juga ke pertama. Artinya jangan sampai kita fake stock ya. Jangan Real pernah. stock itu adalah solusi ya. Itu juga pelajaran dari kami kalau real stock itu lebih baik daripada fake stock, menghindari
rating buruk, dan juga kita memastikan kesediaan produk ini ngebuat customer puas. Betul. They as king and queen will be happy with them, with us, sorry. Karena kita dengan menyediakan produk yang mereka butuhkan, real stock, mereka pun akan lebih percaya. Maupun stok kita dikit, lebih baik real stock daripada fake stock. Karena dengan kita membiasakan real stock, customer pun punya trust. Karena kita bisa cepat memberikannya kepada customer, kita juga bisa memperhitungkan customer butuhnya semana. Dan kalaupun kalian khawatir customer nanti mau order besar, mereka jadi nggak order besar, mereka pasti akan bertanya. Karena biasa-biasa ini order-order besar itu selalu nanya ya, betul ya? Betul. Lu sebagai PIC pasti mereka nanya lagi ya. Nanya, cek recheck, walaupun di sana stoknya yang mereka ngomong itu ada. Tapi mereka pastiin lagi. Karena seiring customer-nya banyak banget, mereka udah nggak percaya sama stok yang ada di toko online, kepanjangan nih. Iya. Selain daripada itu, kalau menurut kita pakai sistem nih, sistem kita ini bisa memperhitungkan seberapa banyak valuasi produknya. Dari mulai valuasi jumlah produknya, dan juga harga-harga hitungnya ya, HPP-nya, dan itu bisa terakumulasi. Alhasil kalian selalu punya seberapa sih uang atau value dari seluruh barang-barang nih. Jadi kanan kiri kita nih ada barang, sama di depan juga ada barang, itu seberapa banyak nih. Barang-barang itu tuh total jumlahnya berapa duit sih. Jadi kelihatan. Jadi kelihatan, betul. Belum lagi kalau kalian restock, kalian bisa melakukan distribusi itu secara aman banget. Jadi kalian masukin berapa, kalian bisa bikin draftnya, udah nyampe langsung masuk ke stok, kejual langsung ke kurang. Tapi kalau kalian fake stock, itu semua nggak bisa. Dan memang salah satu hal yang paling sering oleh online ini lakukan adalah fake stock ya. Banyak kan fake stock. Fake stock ya. Banyak banget. Awalnya pun kita fake stock juga. Tapi ternyata setelah jadi real stock baru jadi bagus ya. Ya, kemudian kita bahas hal lain misalnya. Tentang iklan. Ya kan? Tentang iklan tuh lumayan tricky ya. Sejauh ini pun kita sedikit sulit untuk menguasai iklan. Yes. Apakah iklan itu sama dengan waktu? Jadi kalau kita semakin lama beriklan, ya kita makin bagus. Tapi kalau kita cuma sebentar berikan, itu dikit, kecil gitu. Itu teori yang benar atau agak salah? Jadi sebenarnya menurut gue teori itu bisa enggak, bisa iya juga. Bisa benar, bisa enggak ya? Oke, baik. Jadi menurut gue itu iklan sama dengan waktu ya, tadi lo ngomong. Iya, iklan sama dengan waktu. Bisa timingnya enggak, bisa timingnya enggak. Bisa timingnya iya juga. Terkait apanya nih? Terkait waktunya. Jadi kalian itu ada juga kan pembelajaran bahwa iklan itu ditaruhkan di waktu di peak time. Di waktu rame, di tanggal 25 sampai 26. Punya trennya masing-masing. Punya tren, oke, baik. Soal tren ya? Iya. Punya tren masing-masing. Jadi berarti kalau orang yang spending itu belum tentu berarti dia menghasilkan gitu. Betul, benar. Jadi belum tentu dia menghasilkan. Jadi kalian tuh naruh produk baru, terus kalian berharap dalam 7 hari itu traffic tinggi. Belum tentu. Belum tentu ya? Belum tentu. Tapi ada juga yang 7 hari tapi malah trafficnya tinggi. Jadi bisa berubah-ubah tergantung master produknya di mana. Tergantung master produk. Oke. Gitu. Baik. Kayaknya kita udah cukup banyak bahas tentang online ya. Iya. Mungkin kita akan bahas lagi di kesempatan selanjutnya. Kalau gitu terima kasih untuk kalian sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share juga ke teman-teman atau rekan kalian. Semoga sukses di dunia online shop. See you!